Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min khair ummati. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ومن دعا إلى يوم القيامة بإحسانه. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Salahuddin yang berbahagia, siang hari ini saya ajak diri saya sendiri dan juga panjenengan semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, kesehatan, dan bahkan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah berbarakah. Semoga ikhlasnya panjenengan datang ke majelis ini diganjar oleh Allah dengan pahala yang sebesar-besarnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah hasanah kita. Semoga salawat kita untuk beliau kelak nanti menjadi syafaat di hari akhir. Amin. Allahumma. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sering kita jumpai dalam kehidupan ini manusia itu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Bahkan kita ini hadirin, kalau dihitung-hitung, tubuh kita ini tidak pernah berhenti sedetik pun. Apalagi jantung kita hadirin tidak pernah berhenti sedetik pun. Mulai kapan? Mulai saat ruh ditiupkan ke dalam diri kita, pada saat kita berada di alam rahim. Seandainya kalau kita tahu hadirin bahwa jantung kita ini tidak pernah berhenti untuk bekerja, maka seharusnya kita juga tidak akan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa li sahibihi Abu Dzar al-Ghifari. Suatu ketika Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar al-Ghifari, ya Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amid. Wahai Abu Dzar, perbaikilah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu amatlah dalam. Yang dimaksud Rasulullah hadirin, lautan itu adalah lautan kehidupan. Ketika kita mengarungi lautan kehidupan ini hadirin, banyak sekali problematika, banyak sekali tantangan dan rintangan. Karena itu kita harus memperbaiki kapal iman dan takwa kita. Dilanjutkan oleh Rasulullah wasiatnya, wa khudhiz zad, dan ambillah bekal sebanyak-banyaknya. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan kita itu amat jauh. Yang dimaksud Rasulullah as-safar atau perjalanan ini adalah perjalanan menuju akhirat. Kalau saya jabarkan hadirin, akhirat itu dari bahasa Arab yang namanya akhir, jamaknya akhirat. Akhir itu sesuatu yang ada di ujung. Kalau dirubah menjadi jamak atau plural, berarti sesuatu yang tidak ada ujungnya. Amat jauh. Karenanya Rasulullah berpesan, wa khudhiz zad, ambillah bekal sebanyak-banyaknya. Dalam Al-Quran diterangkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian,
Wahai umat manusia, karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Dan itu hanya bisa dipahami bagi orang yang berakal. Maka hadirin jamaah sekalian, siang hari ini saya ajak panjenengan semua, ayo sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh perjalanan kita hidup di dunia ini amatlah berat. Bahkan nanti tatkala kita rute kita ke akhirat itu amatlah jauh. Wa khafifil hamla, kata Rasulullah kepada Abu Dzar yang ketiga besarnya, dan ringankan beban. Fa innal 'aqabata ta'ud, karena sesungguhnya nanti akan ada rintangan tatkala kita mengarungi lautan kehidupan ini. Maka beban kehidupan ringankan. Apa yang dimaksud Rasulullah? Beban kehidupan ini adalah beban kepemilikan dunia. Bahasa para ulama disebut dengan penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan tidak suka terhadap kematian. Karena hadirin, tidak ada manusia yang di dunia ini hidup tanpa mengalami kematian. Bahkan Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, diambil nyawanya oleh Allah. Apalagi kita yang bukan kekasih Allah. Nah, hadirin jamaah sekalian, kita harus berhati-hati betul untuk mengarungi samudra kehidupan ini. Karena waktu kita di dunia itu tidak panjang. Kalau dihitung hadirin dengan waktu akhirat, kita ini hanya memiliki 1,5 jam saja waktu di akhirat. Karena satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Nah, hadirin jamaah sekalian, jangan sampai kita terjebak agar kapal keimanan kita tidak ada. Apa yang perlu kita hindari? Yang pertama, kita harus tahu ada 3 hal yang membuat kapal kehidupan kita, keimanan kita, ketakwaan kita karam dalam kehidupan atau samudra hidup di dunia ini. Yang pertama, syuhul mutlaq. Asyuh bid'un minal bukhl. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu disebutkan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu untuk menghalau kekikiran dirinya, maka dia akan sukses. Asyuh khafifun minal bukhl. Asyuh itu lebih ringan daripada bukhl. Jadi sebelum ada kata-kata bakhil itu ada syuh. Syuh itu apa? Manul iqtisad wal infaq mimma fi yadihi. Yang disebut syuh itu adalah kita menahan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah pada saat kita mendapatkannya. Kalau bukhl lebih daripada itu, bahkan sampai disimpan, tidak dikeluarkan lagi, itu bukhl. Nah, hadirin jamaah sekalian, yang bisa mengarahkan bahtera atau kapal keimanan kita adalah ada sifat syuh dalam diri kita. Pelit. Orang yang pelit hadirin tidak akan bisa menjadi kaya, apalagi pelit beribadah kepada Allah. Saya doakan anda dengan semua yang hadir di majelis ini bukan termasuk orang yang pelit beribadah kepada Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena panjenengan tadi saya lihat jam 11:04 sudah banyak yang duduk di sini. Mengetahui sabda Rasulullah SAW, siapa yang awal duduk di majelis pada saat sholat Jumat, dia akan mendapatkan buahnya sekali utama.
Beribadah kepada Allah saja pelit, apalagi kepada orang lain. Maka kalau kita ingin hadirin kehidupan kita selamat di dunia sampai akhirat, hindarilah sifat pelit. Yang kedua, wahawan muttaba'. Dalam riwayat lain disebutkan wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Kita tahu manusia ini termasuk makhluk yang sempurna. Panjenengan kalau lihat malaikat diciptakan dari nur cahaya, tidak punya yang namanya akal, yang punya hanya iman. Kalau disuruh oleh Allah langsung bergerak. Beda dengan kita. Ada satu lagi makhluk jin diciptakan dari nar, api, yang ada hanya akal tanpa ada iman. Kita sudah diciptakan, diturunkan kedua-dua sifat itu. Ada akal, ada iman, juga disebut itu ada nafsu. Maka hadirin jamaah sekalian, wahawanul muttaba', orang yang nanti kapalnya karam itulah orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Boleh gak Ustaz kita ini meluangkan waktu untuk hobi? Boleh. Kalau panjenengan belajar satu kitab namanya Al-Isti'dad li Yaumil Mi'ad, ada salah satu kata-kata dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 3 hal, ada 3 waktu yang manusia itu perlu untuk melaksanakan 3 itu. Yang pertama, waktu dia yakhlu rabbahu, dia sendiri dengan Tuhannya. Panjenengan malam hari bersimbah peluh, bersimbah air mata, sujud di hadapan Allah, itu waktu kita dengan Tuhan. Yang kedua, waktu dia ini dengan masyarakat. Kita tidak mungkin hadirin hidup sendirian, tidak mungkin. Bahkan panjenengan kalaupun punya rumah di tengah-tengah hutan, masih ada lagi orang yang akan mengunjungi Anda pasti. Karena kita ini makhluk yang sosial. Maka hadirin jamaah sekalian, waktu untuk masyarakat ini perlu. Yang ketiga, waktu untuk meluangkan hobi yang bukan bermaksiat kepada Allah, ini perlu. Tapi ingat hadirin, jangan sampai hobi itu membawa kita kepada nafsu. Karena apa? Tatkala kita nanti sudah terjebak pada hobi yang ada nafsu di situ, maka bukan keberuntungan yang kita dapat, tapi justru kebinasaan. Yang ketiga, apa yang bisa menyebabkan bahtera keimanan dan ketakwaan kita itu? Karena wa ijabul mar'i li nafsi, takjubnya seseorang atau seorang manusia terhadap dirinya sendiri. Ini sering kita lakukan. Kita berprasangka pada diri kita bahwa kita mampu melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu dengan bantuan dari diri sendiri. Banyak sekali. Padahal Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah. Ingat Muhammad, tatkala engkau memanah pada saat perang, entah di Badar, entah di Uhud, dan di seluruh perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, engkau sesungguhnya tidak memanah. Yang memanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui perantara dirimu, melalui perantara tanganmu, melalui perantara orang-orang muslim. Kita hadirin tidak mungkin berpikir sendirian. Kalau ada orang yang dalam dirinya ada sifat i'jabul mar'i li nafsi, takjub terhadap kemampuan dirinya sendiri, perhatikan hadirin, tidak akan lama dia akan terjatuh. Karena sungguh tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang mampu melakukan apa yang dia kehendaki dengan dirinya sendiri. Semua itu
atas berkat pertolongan Allah Subhanahu. Maka kalau panjenengan tahu bagaimana sifat para ulama dahulu, tatkala beliau-beliau itu disuruh untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945, perhatikan kalimatnya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah sekalian, 3 hal ini hati-hati panjenengan jangan sampai terjebak. Yang pertama adalah jangan ada sifat kikir atau pelit di dalam diri kita. Karena kikir itu kalau terus dipelihara akan menjadi bahaya. Yang kedua, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Nafsu perlu, tapi diarahkan. Tidak mungkin nafsu itu dibunuh, diarahkan. Dan yang ketiga, jangan sampai ada dalam diri kita sifat takjub terhadap kemampuan diri sendiri. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu ilmu dan tahu bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat-sifat yang 3 tadi, maka mari kita semuanya bermohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita rasa istiqomah, Allah berikan kepada kita kekuatan iman, dan Allah memberikan kita ketebalan takwa sampai kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min khairin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sekalian, seandainya ada yang sudah terjebak dalam 3 hal atau minimal salah satunya, maka di siang hari ini saya beritahu panjenengan ada 3 kunci kita keluar dari hal itu. Yang pertama, ketika kita terjebak pada satu dari 3 hal tadi, lakukan hal ini. Al-adlu fi ridha wal ghadab. Sifat bagaimana kita adil untuk memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Tatkala kita berada di suatu kondisi ridha ataupun dalam kondisi marah. Karena sungguh hadirin, dalam Al-Quran dijelaskan, fahadainahun najdain. Aku kata Allah, kalau ingin memberikan jalan hidayah, itu diberikan 2. Pasti panjenengan dihadapkan pada masalah, pasti diberikan 2 jalan, pasti. Kalau tafsiran Umar bin Khattab, inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran. Al-usr atau kesulitan itu ma'rifah. Ketika ma'rifah berarti kesulitannya cuma 1. Tapi yusran, kemudahan, itu 2. Karena nakirah. Sesungguhnya tatkala kita berada di satu masalah, itu Allah menyiapkan 2 problem solving yang sangat jitu. Tinggal kita memilih. Maka kita butuh sifat yang al-adlu fir ridha wal ghadab.
latih diri kita. Bagaimana kita bisa adil dari dua sifat ini, atau dari dua kondisi, ridho ataupun ridho. Ketika kita dihadapkan pada masalah, pasti ada dua sisi ini. Kita ridho, menerima, atau kita malah justru marah kepada kondisi ini. Maka jadikan kita orang yang adil dalam melihat masalah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kalau ingin selamat dari tiga hal tadi, sederhanalah ketika panjenengan hidup, meskipun dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Saya diingatkan oleh kiai saya tentang kesederhanaan, karena kesederhanaan ini termasuk moto daripada pondok. Sederhana itu bukan berarti miskin. Justru dalam kesederhanaan itu ada kebersahajaan. Hadirin, orang yang sederhana, kalau dia kaya, pertanyaannya, banyak orang yang suka begitu. Kaya saja sederhana, apalagi dia tidak punya. Dan kesederhanaan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan diturunkan kepada sahabat beliau, yaitu Umar bin Khattab. Suatu ketika ada orang Romawi datang ke Madinah mencari siapa khalifah. Ketika ditunjukkan, lihat di sana ada satu orang yang duduk di bawah pohon kurma. Ketika di sana dilihat orang yang tidur di bawah pohon kurma itu, ditanya, apakah engkau melihat Khalifah Umar? Iya, katanya. Di mana? Di depan. Kaget. Kok bisa seorang khalifah yang kerajaannya sampai ke Romawi hadirin, khalifahnya compak-camping seperti ini? Sederhana banget. Gak pakai mahkota dari emas, gak pakai sorban dari emas boten. Kesederhanaan itulah yang nanti akan menolong kita supaya tidak ada sifat asyuk kikir. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai penutup, wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Untuk menutupi sifat ijabul mar'i li nafsi, maka ambillah langkah takut kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan berbaur dengan banyak orang. Kita hadirin seringkali itu takut kepada Allah pada saat berjamaah begini. Itu sering manusiawi. Tapi tatkala sendirian hadirin, justru disitulah keimanan kita diuji. Dan yang paling besar pahalanya adalah saat kita takut kepada Allah di saat kita sendirian. Pernah suatu ketika ada cerita, ada seorang santri yang dia berhasil mendapatkan atau memperistri putri daripada kiai, karena dia memenangkan sayembara yang mudah. Ada 100 santri itu diberikan oleh kiai ayam. Dipesani oleh kiainya, tolong kalian sembelih dan jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. 100 orang itu lari sudah berkejar kemana-mana. 1 jam kemudian 99 orang ini kembali dalam keadaan ayamnya sudah tersembelih. 1 orang yang tidak kembali. Ditunggu sampai zuhur, tidak keluar. Tunggu lagi sampai asar, tidak bisa datang juga dia. Akhirnya apa? Menjelang maghrib dia menyerah. Datang ke kiai, saya mencoba untuk menyembelih ayam ini dan jangan sampai ada orang yang tahu, ternyata saya masih merasa ada yang mengawasi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala itu santri ini mendapatkan anak daripada kiai yang diberi istri. Hadirin, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan, itu bisa membunuh atau mereduksi sifat ijabul mar'i li nafsi, sombong atau takjub terhadap diri sendiri.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والسيئات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa besar apapun dosa dan keburukan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupilah aib kami sehingga masih terjaga nama baik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak kami, dosa pasangan kami, bahkan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan untuk beribadah kepada-Mu. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk senantiasa beribadah kepada-Mu. Berikan kami semangat, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa berbakti kepada-Mu, tunduk sujud kepada-Mu, ya Allah. Ya Tuhan kami, mati kami, hidup kami hanya untuk-Mu. Berikanlah kami, ya Allah, istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkanlah kami nanti di akhir dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.